Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Yuk, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk anak Ibu Umi, yuk pimpin doa kita hari ini, Nakku. Teman-teman, kita mulai dengan berdoa berdoa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Umi. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak Ibu sekalian? Semua hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Semua hadir ya hari ini. Hadir, Bu. Bagus sekali. Semuanya sehat-sehat. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi, belajar fisika kembali lagi. Oke, anak-anak Ibu sekalian, minggu lalu kan kita sudah masuk ya ke materi tentang yang namanya fluida statis. Coba Ibu mau mengingatkan lagi materi kalian yang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kalau dibilang fluida statis itu bagaimana? Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Coba Isanlah dulu. Agak lemas ini tempatnya hari ini. Coba Isan. Iya, Bu. Kalau fluida statis itu yang bagaimana, Nakku? Fluida statis itu yang tidak bergerak, Bu. Tidak bergerak, bagus. Iya. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Isan? Ayah, Bu. Oke, silakan Dika. Biasanya fluida statis dia menempati suatu wadah, Bu. Oke, itu dia ya, fluida statis dia masih dalam keadaan diam dan menempati dalam suatu wadah. Contohnya seperti apa ya, Nakku? Coba Natsmiatul, yuk Natsmiatul. Ayo Natsmiatul. Contohnya seperti apa, Nakku? Oke, coba Sylvia aja lah yuk. Sylvia, Natsmiatul malu-malu ini. Coba Sylvia, fluida statis itu yang seperti apa, Nakku? Kapal selam, Bu. Kapal selam. Coba. Ada yang lain? Kalau dibilang fluida statis itu bagaimana? Itu, Bu, air dalam bak mandi, Bu. Air dalam bak mandi ya. Ada yang lain ya. Itu yang ada diletakkan di meja itu apa coba? Botol air minum, Bu. Air minum, Bu. Ini yang dibawa Natsmiatul ini air dalam botolnya ya, botol minumnya. Itu termasuk di dalam yang namanya fluida statis. Nah, karena tadi kan kalian sudah mengingat tentang fluida statis, contohnya seperti apa, materi lanjutannya untuk hari ini adalah tentang fluida dinamis. Kalau tadi kan statis, sekarang dinamis. Coba apa beda? Sekarang kalau fluida dinamis itu seperti apa? Apa yang dikatakan fluida dinamis? Coba siapa yang mau menjawab? Sebelum Ibu tunjuk. Kalau statis kan diam, Bu. Kalau dinamis berarti bergerak ya, Bu ya, mengalir ya. Iya, sudah mengalir dia, Nakku. Contohnya seperti apa? Coba ada yang mau menjawab? Air terjun, Bu. Iya, betul, air terjun yang seperti di dekat Sibolangit ya kan, Sikulikat ya kan. Nah, itu air terjun. Ada lagi? Ombak, Bu. Ombak itu masuk, Bu. Ombak, iya ya kan, di laut ya kan. Yuk, yang lain, ini yang dekat sekolah kita, Nakku. Apa coba yang dekat sekolah kita? Sungai, Bu, sungai. Iya, sungai. Pas sekali ya di belakang sekolah kita kan ada sungai, Nakku. Yang setiap hari sebelum kalian ke sekolah, apa coba? Apa coba yang selalu kalian sebelum ke sekolah, kalian selalu melihat contoh kasus dari fluida dinamis? Ayo apa? Pura-pura lupa. Coba Isan, apa Nakku? Air keran bukan, Bu. Saya sering lihat air terjun, Bu. Oh, air terjun ya kan? Iya, betul tadi yang dibilang sama Sylvia, air yang mengalir melalui keran, Nakku. Nah, itu dia, ya kan? Nah, sekarang cobalah lihat dulu ya dari gambar PPT yang Ibu tampilkan ini, Nakku. Sudah dilihat? Ada gambar apa ini? Gambar keran air, Bu. Iya, keran air di dalam bak ya. Nah, semua pasti pernah melihat ya, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau kalian sebelum ke sekolah pasti kalian selalu melihat ini. Nah, semua juga pasti pernah yang namanya membuka keran air.
pasti juga pernah yang namanya air yang keluar dari keran kemudian tumpah melalui bak kamar mandi tersebut. Coba, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Kenapa air di dalam bak tadi yang keluar dari keran tadi bisa tumpah? Apa yang mempengaruhinya? Ada yang bisa menjawab? Besarnya kerannya dibuka itu Bu, kayaknya deras airnya ya Bu. Betul. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan jawaban Maidika? Tidak ada? Oke. Nah, itu ya salah satu yang mempengaruhinya kenapa bisa air dalam bak mandi itu tumpah. Volumenya, kecepatan aliran yang keluar dari keran juga mempengaruhinya tersebut. Nah, kejadian ini Nakku ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang debit dan persamaan kontinuitas. Di mana materi kita hari ini banyak sekali manfaatnya. Contohnya di bagian mekanika. Terutama nanti anak-anak ibu yang mau melanjutkan di perguruan tinggi di bagian bidang teknik. Nah, ini pasti ada kaitannya tentang materi debit dan persamaan kontinuitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu. Pertama, kalian dapat membedakan aliran fluida berdasarkan peristiwa sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan antara debit dengan luas penampangnya. Dan yang ketiga, hubungan antara luas penampang dan kecepatan fluidanya. Seperti biasa ya Nakku, setiap kali pertemuan Ibu tidak lupa yang namanya mengingatkan tentang profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita. Ya kan? Yang pertama nanti kalian akan mandiri, yang kedua kalian nanti akan bernalar kritis, dan yang ketiga kalian akan bergotong royong. Oke, nah tadi kan sudah ada gambar tentang air keran pada bak kamar mandi. Nah, coba anak-anak ibu sekalian perhatikan baik-baik video yang akan ibu sampaikan ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini kejadian awalnya Nakku. Perhatikan bagaimananya. Nah, ini kejadian keduanya. Lihat perbedaannya. Nah, bisa dilihat ya dari kejadian awal sama kejadian yang keduanya tadi. Sekarang Ibu mau bertanya dulu ya. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan jawab pertanyaan Ibu. Ada nggak perbedaan dari kejadian awal sama kejadian akhir tadi? Ada ya, ada perbedaan. Ada, Bu. Bagus jawabannya. Kalau ada perbedaannya, berarti ada pasti yang mempengaruhi dari perbedaan kedua kejadian tersebut. Kira-kira apalah yang mempengaruhinya, Nakku? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan Dika jawab, Nakku. Tadi kalau pertama kan selangnya dipegang biasa, yang kedua agak ditutup dia Bu. Berarti apa itu yang mempengaruhinya, Nakku? Kayaknya besar lubang selangnya berubah jadi Bu. Dia lagi nyempit jadinya Bu. Iya, besar luas penampang dari si selang tersebut ya. Itu juga salah satu yang mempengaruhinya. Andai kata nih Ibu mau ganti ukuran selang tadi, ya kan menjadi lebih besar diameternya. Kira-kira apakah kejadiannya sama seperti yang di video tadi, Nakku? Kira-kira sama atau tidak? Kayaknya bisa berubah Bu, tapi nggak tahu lebih cepat atau lebih enggak Bu. Iya ya. Nah, supaya kalian bisa membuktikan ya kan dari jawaban pertanyaan yang sudah Ibu kasih, sekarang kita akan melakukan yang namanya percobaan tentang debit dan asas kontinuitas. Nah, minggu lalu sudah Ibu bagi ya nama-nama kelompok kalian ya. Nih, kalau kalian lupa. Sekarang duduk semuanya berdasarkan kelompoknya Nakku. Kelompok 1 di lorong sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di lorong tengah, kemudian kelompok 3 di lorong yang di sebelah kanan Ibu. Yuk, silakan dibentuk Nakku. Jangan ribut. Ya kan, kursinya diangkat, jangan digeser. Bisa ya? Oke.
Kalau sudah duduk, coba perwakilan tiap kelompoknya ambil jangka sorong, gelas ukur, KPD, serta bahan ajarnya. Tiap kelompok hanya ambil satu, jangan berebutan. Awas hati-hati gelas ukurnya pecah, nakku. Iya, sudah semuanya dapat, nakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita sama-sama membuka LKPD di bagian awal ya. Sama-sama semuanya nakku dibuka LKPD di bagian awal. Di bagian awal tadi kan sudah Ibu sampaikan ya tentang video ada orang sedang menyiram dengan menggunakan selang. Sekarang coba buat hipotesis. Jawaban-jawaban kalian tadi buat di situ nakku di lembar yang pertama tadi tentang pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Silakan diskusikan bersama temannya. Yuk, silakan diskusikan. Sudah, nakku? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita mau melakukan percobaan. Minggu lalu juga sudah Ibu suruh kalian untuk menyiapkan alat dan bahannya. Keluarkan buat di meja kalian, nakku. Nah, langkah pertama seperti yang di LKPD, kalian harus mengukur dulu diameter selangnya. Silakan ukur diameter kedua selangnya tadi menggunakan jangka sorong. Ayo, ukur dulu, nakku. Sudah semuanya mengukur? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Kalau sudah, yuk bawa semua alat dan bahannya tadi. Kita melakukannya di luar ya, supaya tidak becek kelas kalian ini, nakku. Ayo, semua dibawa LKPD, alat dan bahannya. Nah, ini di sini nanti kelompok 1 ya, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan kalian lakukan tiap langkah percobaannya sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Bisa ya, kalau nanti ada yang mau bertanya, angkat tangannya saja, nakku, biar Ibu datang ke tempat kalian, biar nanti Ibu bimbing kalian. Selama kegiatan percobaan ini, Ibu harap kalian jangan main-main, karena Ibu akan menilai dari penilaian keterampilannya. Dan Ibu mohon semuanya saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama, jangan kerja sendiri dan juga jangan mengganggu kelompok yang lain. Oke, silakan dicari, nakku, datanya. Oke, kalau sudah semuanya sudah dapat ya datanya ya. Yuk Tunggu kita bentar, Bu. Sebentar lagi, Bu. Ya. Jangan main-main air tuh Ibu, ya. belum selesai, Bu. Jangan main-main air. Iya, kelompok 3 jangan main-main air, nak. Oke, sudah semuanya dapat datanya, nakku? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita kembali lagi semua ke kelas ya. Jangan lupa alat dan bahannya jangan tertinggal. Ayo semua kembali lagi ke kelas. Oke, yuk duduk lagi seperti tadi tempat duduknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di situ kalian akan melanjutkannya lagi mengolah data. Di situ kalian akan menghitung yang namanya luas penampangnya, debitnya, dan kecepatannya. Dan kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tadi, nakku. Supaya kalian tidak bingung ya kan bagaimana menghitung debitnya, kecepatannya. Tadi kan sudah Ibu kasih ya bahan ajar. Nah, itu sebagai referensi kalian, sekaligus juga referensi untuk menjawab pertanyaan diskusinya. Ibu harap pada saat melakukan olah data dan menjawab pertanyaan, jangan ada yang mengganggu teman kelompok yang lain. Jujur, nakku, jangan contek jawaban kelompok yang lain. Oke, Ibu tunggu untuk mengolah data dan menjawab pertanyaannya. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 2? Halo, kelompok 2? Ya, Bu. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali anak-anak Ibu ya. Oke, seperti biasa ya, setelah kita melakukan percobaan, kita akan berpresentasi. Ya, presentasi hari ini yang pertama, kelompok 3. Ya, Ibji Natsmiatul Yosepin, silakan maju ke depan, silakan utarakan hasil diskusinya. Yuk, Natsmiatul yang ngomong, nakku. Baiklah, Ibu, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari kelompok kami.
Oke, sekarang kelompok 2 lah yang memberi tanggapan ataupun pertanyaan untuk kelompok 3. Ibu tunjuklah Trisa, yuk nakku. Baiklah Bu, kelompok kami akan menanggapi dari hasil presentasinya kelompok 1. Itu demikianlah Bu, baik, bagus. Dan kami sudah mengerti Bu. Baik, oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah berpresentasi, nakku. Oke, yuk semua LKPD-nya dikumpulkan. Yuk, tiap kelompok coba kumpulkan nakku LKPD-nya sama Ibu. Nah, sekarang kita akan mau mereview lagi ya, mereview dari pertanyaan dari LKPD pertama kalian tadi tentang hipotesis masalah. Berarti sekarang Ibu mau bertanya, apalah yang mempengaruhinya nakku daripada kejadian tersebut? Ada yang bisa menjawab? Apa yang mempengaruhinya? Terjadi perbedaan selang tadi? Coba Umi, coba nakku jawab pertanyaan Ibu. Luas penampangnya, Bu. Iya, luas penampangnya mempengaruhi ya, mempengaruhi kecepatan alirannya. Berarti sekarang coba untuk selfie ya. Berarti bagaimana hubungan antara luas penampang terhadap kecepatan alirannya, nakku? Kalau luas penampangnya besar, maka kecepatan alirannya kecil, Bu. Jadi kalau luas penampangnya kecil, kecepatan alirannya besar. Oke, bagus sekali jawabannya, nakku. Nah, ini semua sesuai dengan persamaan dari debit ya, tentang bahwa Q sama dengan volume per waktu, dan juga Q sama dengan A dikalikan dengan kecepatan alirannya. Seperti juga pada pertanyaan diskusi kalian, bagaimanalah hubungan antara debit dengan luas penampangnya, ya kan? Nah, ini juga tentang yang namanya asas kontinuitas, di mana debit dalam penampang yang besar pasti akan sama jumlahnya dengan debit pada penampang yang kecil. Nah, itu dia materi kita hari ini, percobaan kita yang sudah kita lakukan. Coba kembali lagi ke tempat duduk semulanya ya, karena kita mau tes nakku. Tes, coba Ibu mau lihat bagaimana kemampuan kalian. Sudah duduk ya, rapi buat, jangan lagi ada yang gerasak gerusuk di situ. Sebelum tes, sepertinya Ibu lihat tadi ada teman kalian yang sudah agak mulai mengantuk ya kan, matanya sudah sipit-sipit. Ayolah kita yuk, ice breaking lah dulu. Yuk nakku, yuk. Coba tangannya semua ke atas semuanya. Ayo. Sudah ke atas, coba tangannya di pinggang. Ayo kita senam dulu. Sudah, kepalanya digerakkan ke kiri. Ayo ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Tangannya ke atas lagi, goyangkan. Oke, nah sudah mulai agak ceria wajah kita semua. Kalau sudah ceria, berarti bisa kita melakukan tesnya, nakku. Nah, Ibu bagikan tesnya, dikerjakan dengan baik-baik, ada 5 soal tes esai. Ibu harap jangan ada yang contek kanan kiri muka belakang. Apalagi pakai kalkulator, apalagi melihat Mbah Google, nakku. Dilarang. Usahakan jujur ya, nakku. Oke, Ibu tunggu 20 menit. Sudah? Sudah semua? Sudah, Mengerjakan? Bu. Oke, yuk kumpul itu. Nah, itu apa lagi tuh? Saiful. Kumpul itu, nakku. Ayo. Oke, sudah ya. Nah, ini sekarang ada lembar penilaian diri. Nah, ini kalian yang mengisinya, nakku. Isilah dengan jujur dari apa yang sudah kalian lakukan. Yuk, silakan diisi ya. Ibu kasihlah waktu sekitar 5 menit. Enggaknya banyak itu, nakku. Yuk. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu kumpul ya. Yuk, kita kumpul semuanya lembar penilaian dirinya. Oke, nah sekarang coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi kita tentang debit dan asas kontinuitas. Ayo, sebelum Ibu tunjuk. Ada yang malu-malu itu di belakang sana. Ibu tunjuklah ya. Yang Sylvia, nakku, coba sampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Saya ya, Bu. Iya, nakku. Yuk.
Tadi kita belajar tentang debit, gitu kan. Jadi ternyata kecepatan aliran itu dipengaruhi oleh luas penampang juga gitu Bu. Kalau seandainya luas penampangnya besar, maka kecepatannya besar juga gitu. Bu, yang mau saya sampaikan. Oke, bagus sekali jawabannya Nakku. Seperti itu ya kesimpulan kita pada hari ini, bagaimana hubungan antara debit terhadap luas penampang dan kecepatannya. Dan juga bagaimana hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Oke, anak-anak Ibu, ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Cukup Bu. Cukup, paham semuanya ya? Oke, bagus sekali. Nah, hari Rabu kan kita masuk lagi ya Nakku ya. Hari Rabu depan kita masuk lagi. Nanti pelajari materi lanjutannya, yaitu tentang asas Bernoulli. Sudah, itu topik kita untuk pada hari Rabu. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya halaman 95 untuk mengingatkan materi kalian pada hari ini ya, supaya kalian makin lagi terlatih mengerjakan soal. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Nakku. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, selanjutnya silakan Bu Umi memberikan evaluasinya Bu Umi. Baik, Ibu Yunianti, kalau dilihat dari observasi melalui sintak, sudah semuanya mencakupi ya Bu ya. Dari penilaian keterampilannya juga terlihat, dari penilaian pengetahuan juga terlihat. Udah semuanya Bu, bagus. Terima kasih Bu Umi. Selanjutnya Ibu Selvia. Ya Ibu, saya bagian lembar observasi guru ya. Dari lembar observasi guru semua sudah terlihat seperti Ibu tampil ceria, menginspirasi, tenang, ramah pada peserta didik, semuanya sudah terlihat. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Selvia. Selanjutnya Ibu Sylvia. Ya Ibu, tadi saya udah lihat penampilan Ibu Yunianti, saya lembar survei kepada siswa gitu. Dari 10 poin, saya rasa semuanya udah muncul gitu di sini. Itu aja. Terima kasih Bu Sylvia. Ya Bu. Baiklah, selanjutnya kepada Bu Irma, kami berikan waktu untuk memberikan tanggapan Bu. Silakan Bu Irma. Oh ya, terima kasih Ibu Ida, kepada Ibu Yunianti. Saya rasa secara umum sudah memenuhi sintak-sintak dan kemudian pun dari rubrik penilaian saya rasa Ibu Yunianti sudah lumayan bagus ya. Cuma tadi yang di awal tadi saya agak dengan pertanyaan Ibu, apa perbedaan fluida dinamis dan fluida statis? Itu langsung Ibu tanyakan itu, padahal sebenarnya siswa ini kan belum tahu ini apanya, apa itu fluida dinamis dan statis ya kan? Mereka masih baru mengenal itu. Nah, tapi kalau Ibu sangkutkan contohnya ke bahasa Indonesia, statis dan dinamis, secara umumnya itu kira-kira apa perbedaannya? Nah, kalau Ibu bilang seperti itu kan masih bisa lah. Tapi ini Ibu langsung tanya apa perbedaan fluida dinamis dan statis. Sementara mereka belum ngerti apa dinamis ya Ibu. Nah, harusnya ini setelah pembelajaran di kesimpulan gitu ya kan. Nah, itu aja Bu. Saran dari saya secara keseluruhannya sudah bagus ya. Sudah mantap Bu. Oke Bu Ida, saya kembalikan kepada Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Iya. Terima kasih Bu Irma. Baiklah, selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Junior ya Pak ya, karena tinggal 2 lagi yang belum tampil ini. Silakan Pak Junior. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini banyak ini Bu Pratiwi ya, harus tahan ya. Oke Pak, siap.
Pertama tadi yang saya ikuti, kenapa air itu tumpah dari bak? Nah, kenapa yang dari baknya yang diperhatikan, sementara yang mau diamati sebenarnya adalah yang dari kerannya kan? Nah, kan lain bak, lain keran itu di situ kan? Yang pokok pengamatan sebenarnya kan kerannya itu. Jadi untuk itu ya apalah nanti ya, yang mana yang menjadi fokus kita ya ke sana lah kita, jangan ngelantur ke sana kemari ya kan. Baru yang kedua, yang aplikatifnya kurang. Padahal sebenarnya yang materi ibu ini itu banyak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di teknologi. Nah kan misalnya kalau kita di pom bensin misalnya, kan itu cocok sekali sebenarnya ibu membuatnya contohnya aplikasi dari kontinuitas itu pada pengisian bensin di galon kan. Dan itu setiap saatnya kita lihat itu. Dan itu memang sudah langsung ada bedanya antara besar selangnya dengan ujungnya yang masuk ke tempat pengisian bensin itu. Langsung beda diameternya itu. Jadi langsung ada dua yang berbeda, ya kan? Baru untuk teknologi yang lain mungkin untuk kendaraan lah, semua kendaraan apalah namanya yang menggunakan rem cakram, motor juga, sepeda motor juga yang menggunakan cakram itu ya pasti menggunakan itu yang kontinuitas. Cuma mungkin harus ibu pertegas di awalnya itu, tadi di presentasinya itu ada, ya kan? Di presentasinya itu ada saya lihat, cuma tidak ibu sebutkan, tidak ibu buat. Untuk pelidanya itu pelida yang bagaimana, ya kan? Ada tadi ibu buat yang tidak apa namanya? Yang tidak apa ibu buat tadi? Nah, enggak lupa dia apa yang dibuatnya ini. Yang di bagian mana, Pak? Pokoknya di presentasi ibu ada loh itu tadi, Bu. Nah, saya baca jelas. Yang termampatkan gitu, Pak. Iya. Nah, itu. Itu kan itu seharusnya pendekatan itu untuk materi kita. Oh, iya. Nah, jadi itu harus disebutkan. Ini adalah untuk lidah ideal, ya kan? Oh, iya. Jadi untuk misalnya rem mobil itu kalau dia termampatkan ya melaju terus itu nanti mobilnya. Jadi cairan rem itu minyak rem sering dibilang itu minyak rem itu didesain sedemikian rupa, ya, sehingga dia tidak termampatkan. Jangan nanti kita tekan pedal rem tahu-tahu minyak remnya itu nanti termampatkan, artinya mengalami kompresi dia, volumenya berubah tetapi tidak mengalir. Pernah mengalami seperti itu kan? Sering kita mengalami seperti itu sebenarnya. Cuma nggak kita sadari mungkin. Misalnya, adanya ini misalnya pada saat menyuntik. Ya kan? Bisa dia karena jarum suntiknya itu tempat. Nah, sudah ditekan, bergerak dia yang pistonnya, tetapi airnya belum keluar. Nah, itu kan termampatkan dia. Volumenya berubah kalau diberikan tekanan. Artinya fluida yang di dalamnya itu tertekan, bukan bergerak, ya kan? Jadi walaupun pistonnya berpindah, tidak terjadi gerakan pada penampang yang lebih besar. Tapi kalau jarumnya
tidak tumpat, ya kan? Jalan dia, nah disitulah baru nampak kita untuk ujung jarumnya itu kecepatannya berapa, kemudian di dalam piston speednya itu, jarum suntiknya itu kecepatannya berapa. Nah, misalnya juga untuk apa, kalau yang sering kadang di lab kami ini banyak di sini apa, lem Dexton, lem setan, ya kan? Kadang itu kan ujung-ujungnya itu sering itu apa, tumpat kalau kering. Nah, kita tekan seperti ini, enggak keluar-keluar dia fluidanya, lemnya, berupa cairan dia kan. Nah, itu termampatkan dia. Jadi harus Ibu tegaskan itu, yang itu tadi, pendekatan untuk materi ya, untuk materi kita. Nah, kalau tidak termampatkan nanti, kalau dia fluidanya termampatkan, bisa mengalami kompresi, ya harus lain lagi apanya, persamaannya. Bukan yang Ibu bilang tadi ya kan. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan untuk terutama yang menggunakan selang menyiram itu tadi. Karena kadang seperti ini, bisa saja dia airnya itu diambil dari, katakanlah dari drum. Nah, dari drumnya itu banyak, kemudian kita alirkan menggunakan selang, ya kan? Kan seringnya itu kan? Nah, dari drum menggunakan selang. Nah, kalau kita naikkan ujung dari selangnya itu, ujung yang tadinya keluar airnya lebih tinggi dari permukaan air di dalam drum, kan itu tidak akan mengalir itu kan. Nah, jadi untuk selang itu tadi harus ditentukan juga kondisinya ya. Ketika belum ditutup dengan ditutup sebagian. Jadi itu harus apa? Sama ketinggiannya. Karena kalau situ nanti jadi, kalau berbeda nanti ketinggiannya jadi persamaan Bernoulli nanti yang apa? Nah, persamaan Bernoulli bekerja. Jadi kalau semakin tinggi nanti selangnya itu kita bikin, kalau dari drum tadi, maka dia akan lambat. Lambat dia karena kontinuitas, ya kan? Jadi kalau kita tutup pun dia tetap lambat. Ternyata tambah kencang dia kan? Nah, itu maunya harus disebutkan juga apanya kondisinya. Kemudian ini yang perlu dia apa ini? Untuk ini salah satu ciri khas dari orang kita karo, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perlu juga. Kalau orang kita karo sering membilang itu, iya nakku, nakku, katanya kan. Nah, itu sedap kali mendengarnya. Atau coba dulu tanggapan dari yang apa dulu? Di luar Sumatera Utara lah, coba. Terhadap Ibu Pak Saiful. Saiful terlemparnya, Pak. Oh, Pak Saiful terlempar. Saya Pak mau nanggapin Pak. Oh, bikin dulu, bikin Bu. Bikin Ya, Ibu kami kan Trisha. agak gimana ya pas pertama dengar Ibu Yunianti ngomong kayak gitu. Wah, kayak gitu ya. Mau cobalah nanti kalau di sini kayak gimana ya ini apa nanti seperti itu, Pak. Bolehlah kami contoh kalau kayak gitu. Iya, Soalnya kami biasanya itu yang saya bilang tadi, perlu kita tiru. iya, Karena di biasanya orang karo itu kebiasaan sudah mendarah Iya. daging itu. Pak, saya pikir nggak boleh, Pak. Nah, kalau sudah kami mendarah daging. paling sebut nama sudah tuh kami ya kalau kayak karena anak-anak itu kan udah mulai masa pra-remaja gitu ya Pak, udah mau 15 sudah 5 kayak gitu 15-16 tahun kan. Jadi butuh pendekatan kayak gitu kan. Kalau kami ya didekati, dibilangin, pokoknya agak kayak gimana gitu kayak kita perhatiin sama kayak gitu harus gitu. Karena mereka di sini kan banyak terpengaruh oleh gadget. Kalau pakai gitu rasanya adem banget kedengarnya Pak. Iya. Memang itu dia sifat orang karo, karena saya waktu
KKN di daerah Karo. Jadi banyak terinspirasi dari cakap-cakap bahasa Karo karena apa namanya? Kalau kita mendengarnya itu terasa enak gitu ya kan. Jadi nggak ada salahnya ya kan, nurturing effect namanya, nurturing effect. Jadi kalau yang bagus itu ya bisa dikembangkan, bisa ditiru ya kan. Hal-hal yang bagus itu harus kita tiru. Misalnya pergi kita ke suatu daerah, ada yang kita lihat di situ yang bagus, nah itu kita tiru, nah itu nurturing effect. Jadi itu harus, nah itu tadi yang saya lihat. Tapi ini mungkin juga mungkin tadi disengaja ya, disengaja. Tetapi maunya waktu ada tadi waktu di bagian air ya kan. Nah Ibu Yunianti tadi itu menunjukkan strength-nya ya kan. Sadari tadi Bu Yunianti. Sengaja itu. Nggak tahu Pak, lupa Pak, di bagian mana Pak? Yang seperti mengancam-mengancam tadi. Nggak disadarinya berarti kan? Ya, berarti nggak sadar Pak. Nah, nggak disadarinya berarti. Di bagian air itu tadi. Awas ya katanya kan. Oh maaf Pak, oh iya. Nah, masa nggak ini? Maaf Pak, refleks Pak, kebiasaan Pak, maaf Pak. Maksud saya, ya kan? Kirain tadi Ibu sengaja itu loh. Kirain tadi Ibu sengaja. Makanya itu terbawa dari kebiasaan, gitu dia. Nah, artinya kalaupun misalnya itu tadi Ibu sengaja, nah bisa juga kita sengaja tetapi untuk yang bagus lah, untuk yang lembut. Kita rubah, ya kan? Nah, itu yang harus kita apa? Terutama orang fisika, jangan sering kali dibawa santai aja lah, ya kan? Itu dari awal lo kulihat dari wajah-wajah kalian itu memang semua sama seperti nampak kali menunjukkan wajah-wajah orang fisika. Serius banget. Ya kan? Jadi harus diapalah dulu pelan-pelan. Makanya tadi saya pikir disengaja itu atau enggak itu tadi. Karena akan seperti tadi semudah itu Ibu membuat seperti itu kan tanpa sadar pun malah, ya kan? Tidak disengaja kan? Nah, jadi bisa kita buat dalam kesadaran penuh. Tapi untuk yang sebaliknya untuk membuat yang bagus, ya kan? Nah, itu yang perlu kita coba mulai kita gerakkan ya untuk khususnya untuk kelompok ini Bapak Ibu ya. Kita gerakkanlah dulu. Ya, supaya terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa nanti tanpa sadar nanti kita jadi bisa otomatis. Nah, seperti Ibu apa tadi? Ibu Pratiwi tadi tidak disengaja dia katanya kan. Cuma ya orang lain yang menampaknya kan. Nah, ya. Jadi itu perlu kita perbaiki sebagai kita yang orang fisika ya. Oke, itu yang dari saya Bapak Ibu.